Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster punya optimisme tinggi terhadap timnya musim ini. Pelatih asal Irlandia Utara itu melihat berbagai kemajuan dalam timnya di akhir persiapan mereka jelang laga pembuka. Skuad Bajul Ijo meraih hasil positif saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu, 4 Agustus 2024. Green Force menang 2-0 melalui gol Flavio Silva dan Bruno Moreira pada menit ke-82. Hasil pertandingan uji coba ini sangat bagus, anak-anak bermain lebih baik dari sebelumnya. Kita masih bisa lebih baik lagi, kita akan mengatur ritme menjelang Liga 1 pekan depan karena fokus utama adalah Liga, ujarnya dalam keterangan resminya di laman resmi Persebaya, Senin, 5 Agustus 2024. Munster mengaku sudah punya catatan evaluasi dari pertandingan melawan Persik. Kekurangan itu segera dia benahi jelang laga perdana menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu, 11 Agustus 2024. Saatnya waktunya recovery, juga evaluasi menuju laga pertama Liga melawan PSS nanti, katanya. Pilar Persebaya, Bruno Moreira menyebutkan dia dalam kondisi baik. Banyak perkembangan positif yang dirasakannya selama masa persiapan. Meski demikian dia berharap semua pemain jangan cepat puas karena laga sesungguhnya akan dimulai kontra PSS. Kita tidak boleh puas diri, harus lebih baik lagi di Liga, ucapnya. Musim ini sebanyak 26 pemain diplot Persebaya untuk tampil merasakan ketatnya Liga 1. Pemain yang didaftarkan antara lain penjaga gawang, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Aditya Arya, lalu Muhammad Miftahul Yunan. Pemain belakang, Catur Pamungkas, Slavko Damjanovic, Randy Hansen, Kadek Raditya, Rizwan Lauhin, Mikael Tata, Ardi Idrus. Lini tengah, Gilson Costa, Andre Octaviansyah, Mohamed Rashid, Francisco Rivera, Muhammad Hidayat, Tony Firmansyah, Alvan Suaib. Penyerang, Flavio Silva, Octavianus Fernando, Bruno Moreira, Malik Rizaldi, Kasim Botan, dan Rizky Dwi Pangestu. Persebaya Surabaya akan mengawali kiprahnya di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Minggu, 11 Agustus 2024, mendatang. Paul Munster nahoda Persebaya mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus memanfaatkan sisa waktu untuk pemulihan kondisi tim. Sekarang kami fokus untuk recovery dan persiapan kita menuju ke Liga 1, kata pelatih berpaspor Irlandia Utara tersebut. Sebelumnya, Persebaya menjalani laga uji coba melawan Persik Kediri. Paul Munster menyebut pertandingan ini menjadi momen bagus untuk mengevaluasi permainan jelang melawan PSS Sleman. Hasil pertandingan uji coba sangat bagus, anak-anak bermain lebih baik dari sebelumnya. Namun, kita masih bisa lebih baik lagi, kita akan mengatur ritme menjelang Liga 1 pekan depan, karena fokus utama adalah Liga, bebernya. Dengan komposisi pemain yang dimiliki Persebaya saat ini, ia yakin tim asal Kota Pahlawan itu bisa semakin matang dan mendapatkan hasil maksimal di kompetisi musim depan. Saya percaya sama pemain, bisa bermain dengan 1-2 kombinasi, dan itu bagus, ucapnya. Sementara itu, Bruno Moreira kapten Persebaya mengatakan bahwa dirinya bersama rekan setim akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sebelum pertandingan perdana di musim baru Liga 1. Meskipun dalam uji coba terakhir Persebaya sebelum kompetisi mendapat hasil manis, tetapi menurutnya masih harus ada upaya untuk lebih baik lagi. Seperti yang coach bilang, ini untuk melihat sejauh mana perkembangan tim. Kita tidak boleh puas diri, harus lebih baik lagi di Liga, tuturnya.
Manajemen Persebaya Surabaya memberikan sanksi disiplin kepada seorang pemain mudanya yakni Tony Firmansyah. Pemain yang masih berusia 19 tahun itu mendapatkan sanksi tegas dari manajemen Persebaya Surabaya karena mangkir dari agenda latihan yang sudah dijadwalkan. Tim pelatih Persebaya Surabaya menginginkan Tony Firmansyah segera bergabung agar bisa cepat beradaptasi dengan pemain lainnya. Selain itu, penggawa Timnas Indonesia U19 itu diharapkan bisa cepat bergabung sebagai persiapan sebelum acara launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Minggu, 4 Agustus 2024, kemarin. Namun, Tony Firmansyah yang seharusnya mengikuti latihan pada 31 Juli 2024, tak menunjukkan batang hidungnya. Kini terkuak alasan sang pemain tidak hadir di latihan Persebaya Surabaya karena harus mengikuti acara pembubaran skuad Timnas Indonesia U19 setelah menjuarai Piala AFF U19 2024. Manajemen Persebaya berharap, sanksi ini dapat membuat pemain berusia 19 tahun itu menjadi lebih baik ke depannya. Gelandang Persebaya Tony Firmansyah sedang menjalani sanksi disiplin, tulis dalam rilis resmi tim Persebaya. Sanksi itu dijatuhkan karena Tony mangkir dari sesi latihan tim. Padahal, kehadiran pemain dalam sesi latihan sangat dibutuhkan, apalagi dalam periode akhir persiapan menuju pertandingan perdana Liga 1. Sanksi yang diberikan kepada Tony diharapkan bisa membuat menjadi pemain yang lebih baik lagi, tulis rilis resmi Persebaya. Setelah sanksi disiplin itu diberikan, Tony Firmansyah akhirnya memberikan klarifikasi di Instagram pribadinya. Pemain yang tampil selama 5 pertandingan di Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 tersebut beralasan, sanksi ini bermula dari miskomunikasi. Tony ketika itu tidak bisa hadir ke latihan Persebaya karena diundang oleh PSSI dalam acara pembubaran Timnas Indonesia U19 di Jakarta, pada 31 Juli 2024. Bahkan kepergian Tony ke Jakarta telah melalui proses bersurat antara tim PSSI dan manajemen Persebaya. Lantas setibanya pulang ke Surabaya, Tony Firmansyah langsung menemui manajemen tim Persebaya. Tony Firmansyah meminta sanksi tersebut dicabut karena merasa telah menjelaskan akar masalahnya. Sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Ini berawal saat acara pembubaran skuad Timnas U19 Indonesia di Jakarta pada 31 Juli 2024. Kemarin, tulis Tony Firmansyah di Instagram pribadinya. PSSI juga telah mengirimkan surat izin soal adanya acara ini. Tapi pada 1 Agustus, saya mendapat surat peringatan atau saksi manajemen, jelas Tony Firmansyah. Lantas saya telah meminta maaf secara langsung kepada Pak Manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri. Saya minta agar sanksi larangan ikut latihan dicabut. Karena sudah saya jelaskan secara detail masalah sebenarnya, kata Tony. Tony juga sedikit membocorkan sanksi lanjutan yang diterima olehnya. Manajemen Persebaya juga tidak memperbolehkan Tony Firmansyah untuk bergabung latihan ke tim senior. Sebaliknya, pemain rekan duet Welber Jardim tersebut hanya diperbolehkan mengikuti latihan tim junior. Mendapat instruksi tersebut, Tony Firmansyah menolak mentah-mentah. Pemain berusia 19 tahun itu berpegang teguh kepada kontraknya yang bermain untuk tim senior Persebaya. Saya tentu menolak karena, kontrak saya adalah bergabung dengan tim senior Persebaya bukan tim EPA, junior, pungkas Tony Firmansyah. Hingga kini, 5 Agustus 2024, belum diketahui secara pasti nasib Tony Firmansyah di Persebaya Surabaya.